Lahad Datu, Sabah, Malaysia dan Kota Bontang, Indonesia. Salah satu tempat yang menarik. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. #ancur, guys. Jadi insyaallah pada hari ini kita coba merentasi daripada kota yang ada di Malaysia dan juga kota yang ada di Indonesia. Di Malaysia kedudukannya berada di Sabah, yaitu daerah Lahad Datu Sabah, guys. Dan juga di Indonesia kota Bontang. Jom kita telusuri kedua-dua daerah ini yang mempunyai suku kaum, kebudayaan, tempat wisatanya, tempat pelancongannya berbeda-beda, tetapi kedua-duanya mempunyai keunikan yang tersendiri. Jadi info di video ini juga memaparkan beberapa maklumat yang sangat menarik, yang terkini dan juga sangat baik daripada channel mana, guys? Daripada channel Andy Yeno. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali, guys. YouTuber Andy Yeno ini sangat terbaik menjelaskan kedua-dua kota ini daripada segi semua sudut yang ada di daerah tersebut dan di kota tersebut. Jadi, guys, apa judulnya? Judulnya ialah melintasi kota Lahad Datu dan kota Bontang. Itu judulnya, guys. Sebenarnya saya sendiri pernah bekerja di Lahad Datu, guys, selama 2 tahun di sana, bekerja di kantor untuk mengetuai salah satu pejabat pengurusan di sana. Jadi jom kita sama-sama nonton video ini sampai habis, guys. Sangat menarik. Channel Andy Yeno. Sabah Subscribe, merupakan guys. negara bagian Malaysia yang terletak di Malaysia Timur. Posisinya berada di Borneo Utara. Wilayah ini Sabah, sempat guys. menjadi polemik antara pemerintah Malaysia sendiri dan Kesultanan Sulu saat itu. Keberadaan Sabah di Borneo Utara membuat wilayahnya berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Indonesia. Wilayah yang saling berdekatan menjadikan kota-kota di Sabah Malaysia dan kota-kota di Kalimantan sama-sama berkembang maju karena kayanya wilayah ini dengan sumber daya alam, bahkan memberikan kontribusi tinggi kepada negaranya masing-masing. Gunung Kinabalu. Pada video kali ini, mari kita mengunjungi Borneo Utara dan Timur. Di sini kamu bisa menyimak sedikit ringkasan dari kota Lahad Datu, Sabah Malaysia dan kota industri Bontang, Kalimantan Timur, Industri Indonesia. Bontang, Kalimantan Saya yakin Timur. kedua kota ini Kalimantan sangat Timur, ya. berkesan untuk kita simak di ujung minggu ini. Wah, inilah Datu, guys. Rindu juga, kangen juga dengan Lahad Datu ini selama 2 tahun di sini, ya. Lahad Datu merupakan sebuah kota di divisi Tawau, Sabah, Malaysia, tepatnya pada distrik Lahad Datu. Penduduknya sekitar 195.865 pada tahun 2010. Luas wilayah distrik Lahad Datu adalah 6.501 km persegi. Di utara berbatasan langsung dengan distrik Kinabatangan, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan distrik Kunak dan Laut Sulawesi, serta di sebelah barat berbatasan langsung dengan distrik Tongot dan distrik Tawau. Kota Lahad Datu hanya berjarak 150 km dari kota Tawau dan berjarak 404 km ke ibu kota negara bagian Sabah, yaitu kota Kinabalu. Posisi kota Lahad Datu terletak di Teluk Darvel, di mana tempat ini merupakan salah satu wilayah penting penyumbang devisa terbanyak bagi negara bagian Sabah, terutama dalam perdagangan bahan mentah kelapa sawit. Kota Lahad Datu memiliki pelabuhan laut yang melayani ekspor kayu dan minyak kelapa sawit keluar Malaysia. Kota ini dapat dikatakan terbebas dari ancaman bencana alam seperti gelombang besar laut dan angin topan, karena terlindung oleh Pulau Sakar di selatannya. Iya, ada Pulau Sakar. Terdapat banyak perkebunan kelapa sawit yang banyak diusahakan sebagai mata pencaharian warga di wilayah ini.
Pada tahun 2007 dibangun Palm Oil Industrial Cluster atau kawasan industri minyak kelapa sawit. Kawasan ini terletak di dekat pelabuhan Lahad Datu sendiri. Ada banyak pekerja imigran asal Indonesia yang bermukim di sini. Mereka bekerja pada industri maupun pada perkebunan kelapa sawit. Iya, banyak juga di sini nih. AKA lah kan. Bontang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Bontang, Timur, guys. Indonesia. Kota ini terletak sekitar 120 km dari kota Samarinda, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan Selat Makassar di timur. Kota ini berdiri sejak 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayahnya sekitar 161,9 km ini persegi. besar nih. Jumlah penduduk kota Bontang pada tahun 2021 adalah 185.393 lebih kurang jiwa. Ladatu tadi. Di kota Bontang berdiri 3 perusahaan besar di bidang yang berbeda. 3 perusahaan tersebut adalah perusahaan gas alam Bada NGL, perusahaan pupuk lebih kurang saja kan gas. Ini gas di Ladatu pun tadi palm oil juga. Sebab ini Kalimantan kan, Kalimantan sama. Timur dan perusahaan batubara Indominco Mandiri, serta di kota ini juga memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Kota Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasikan di bidang industri, jasa dan perdagangan. Nah, ini kota perdagangan juga guys, kota perniagaan, kota Bontang ini kan. Sekarang mari kita meninjau dari komposisi penduduk kedua kota ini. Di kota Lahad Datu dihuni suku Bajau, mereka terkenal dengan keahlian menunggang kuda. Ini kota Selain Blut suku nih. Bajau, Lahad Datu juga terkenal dengan berbagai ragam suku, seperti suku Idahan, Supan, Dusun Bagahak, Sulu, Cina, Kokos, Iranun, Bugis, Kadazan Dusun, Timor, Tidong, Jawa, Sungai dan Kagaya. Banyak juga kan guys. Kata Lahad Ramai Datu juga. berasal dari bahasa Bajau, yaitu Lahad berarti tempat, dan Datu maknanya adalah orang-orang kenamaan pada zaman dahulu. Karena dahulu tempat ini adalah tempat hijrahnya golongan ternama dari Kesultanan Sulu yang diketuai oleh Datu Putih sebelum tahun 1879, karena pada saat itu sejarah wilayah ini tercatat pernah diberikan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu. Iya, itu sejarahnya guys. Adapun penduduk asli kota Bontang adalah suku Kutai Guntung dan suku Bajau yang hidup bersama dalam sebuah kampung kecil. Suku Bajau pun ada sini ya? Sama kah guys, Bajau kota Bontang ini dengan Bajau di Lahad Datu tadi itu? Berarti Indonesia dengan Malaysia ini ada yang lebih kurang sama, bahkan dia punya kebudayaan juga, suku bangsanya juga kan? Menarik. Namun setelah kota Bontang semakin berkembang, kota ini memiliki keberagaman suku bangsa seperti suku Bugis, Jawa, Batak dan sebagainya. Penempatan di tengah Agama laut. yang dianut penduduk Bontang adalah mayoritas agama Islam sekitar 89,71%. Kemudian disusul agama Kristen sekitar 10% dan 1-2% menganut agama Buddha dan Hindu. Ada juga agama lain lah kan. Kompas.com, nama Bontang mengacu pada kondisi wilayahnya pada zaman dulu yang hanya berupa desa sederhana dan dihuni oleh para pendatang. Pelabuhan Lok Bontang Tuan. diambil dari akronim bahasa Belanda dan Inggris, yaitu bahasa Belanda Bond yang berarti kumpulan dan bahasa Inggris yang artinya ikatan persaudaraan, dan catatan dari kata pendatang. Oleh sebab itu, kata Bontang bisa dimaknai sebagai daerah yang dulunya sebagai tempat perkumpulan atau ikatan para kaum pendatang. Mengambil nama Mari selanjutnya kita mereview tempat wisata pilihan di kedua kota ini. Belanda Kita mulai dan dari juga kota Lahad Datu. tadi itu nama tempat tuh kan. Itu juga uniknya kan. Tempat pertama yang perlu kamu kunjungi adalah Menara Kayangan. Iya, ini Menara Kayangan. Dari nama, tempat ini memang menyajikan pemandangan layaknya di Kayangan, bagaimana tidak? Tempat ini merupakan titik tertinggi di Lahad Datu yang menyajikan pemandangan yang sangat indah dari ketinggian. Menara Kayangan adalah objek wisata di Lahad Datu yang selesai dibangun pada tahun 2011 dan dibuka untuk umum pada April 2012. Menara observasi ini menjulang setinggi 30 meter yang dibangun di atas hutan pantai Gunung Silam dengan ketinggian 884 meter dari permukaan laut. Menara ini terletak di dalam hutan lindung Sapargaya. Hal ini akan memanjakan kamu sebagai pengunjung untuk menikmati pemandangan yang sempurna dan menenangkan ke arah Kepulauan Darjawdi dan kota Lahad Datu sendiri.
Gunung Silam juga merupakan rumah bagi kepiting kecil berwarna oranye merah yang cantik, yang Kepiting. diidentifikasi sebagai Geosesarma aurantiumu, yang hanya ditemukan di tempat ini. Selain menara observasi, kompleks ini juga memiliki jalur alam, camping ground, wisma dan restoran. Pada tahun Ini yang bagus kan guys, dia pemandangan alam, kehijauan itu yang kita mau. 2018, Best buat nyaman. fasilitas ini telah menarik sekitar 22.824 pengunjung baik lokal maupun mancanegara. Yang kedua ada Lembah Danum, tempat yang eksotis ini terletak sekitar 71 km Lembah dari kota Lahar Datu. Danum. Lembah Danum merupakan salah satu kawasan hutan dan konservasi terkaya dan paling beragam di dunia, dan juga salah satu Lembah hutan Danum, hujan guys. tertua di dunia dengan usia 130 juta tahun. Hutan ini bahkan lebih tua dari hutan hujan Amazon di Amerika Selatan Ini memang yang terkenal berusia nih. 55 juta tahun. Tempat ini menampung sekitar 340 spesies burung, 124 spesies mamalia, 72 spesies reptil, dan 56 spesies amfibi. Hutan ini juga merupakan rumah bagi lebih dari 15.000 spesies tanaman, termasuk pohon tropis tertinggi di dunia. Keindahan Ramai yang pelancong atau boleh buat video-video di sini guys, di Lembah Danum nih. Lembah Danum cocok dijadikan sebagai destinasi liburan yang sempurna khususnya bagi kamu yang memiliki jiwa pecinta alam dan satwa liar. Terdapat sebuah ekoresort yang pertama di Sabah yaitu Borneo Rainforest Lodge. Aktivitas yang ditawarkan di tempat ini adalah menjelajah hutan, mandi di sungai, mengamati hewan khas Borneo. Siapa yang minat dengan hutan-hutan ini guys, ini tempat yang paling bagus juga lah, salah satu ya di Sabah nih. Dan menikmati hutan pada malam hari. Borneo Rainforest Lodge Lembah Danum ini menyediakan penginapan di hutan rimba yang menjanjikan ketenangan kepada pengunjung. Terdapat lebih dari 20 chalet yang disediakan dengan harga yang bervariasi. Ada tempat penginapannya juga. Sekarang mari kita beralih ke Kota Oke, Bontang. Kota Bontang. Yang pertama adalah Pulau Beras Basah. Wow, Pulau ini Pulau merupakan Beras Basah, sebuah guys. pulau kecil yang berlokasi di Selat Makassar. Pulau Beras Basah sekarang menjadi tujuan wisatawan dan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan laut dan bawah lautnya. Ini pulau bagus kalau menyelamnya. Untuk mengunjungi pulau ini terdapat beberapa akses yang semuanya berasal beberapa dermaga atau pelabuhan dari Kota Cantiknya. Bontang. Saya suka menyelam guys ini di tepi-tepi ini. Mantap nih kalau dapat Akses yang pergi paling sini. cepat adalah melalui dermaga Bada NGL dengan menggunakan speedboat yang memakan waktu kurang lebih 15 menit. Dekat ya, 15 menit. Akses alternatif juga dapat melalui dermaga Tanjung Limau dan Tanjung Laut Kota Bontang dengan menggunakan kapal kecil bermesin yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Selain suguhan keelokan pantai pasir putih dan keindahan bawah lautnya, pulau ini juga terdapat mercusuar tinggi yang pastinya akan semakin menambah cantiknya Pulau Beras Basah Bontang. Maksudnya ini sejak pulaunya kan di tengah-tengah nih, ini. Terus situ sih tempat tumpuannya. Yuk, mantapnya. Kalau menyelam-menyelam nih. Desa Wisata Bontang Kuala merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bontang yang terletak di bagian pesisir timur Kota Bontang, dengan ciri khas permukiman nelayan di atas laut yang memiliki beragam potensi wisata seni dan budaya, kuliner, UMKM, souvenir, petualangan, ekonomi kreatif dan edukasi. Kampung Apung Bontang Kuala terdiri atas rumah-rumah kayu ulin yang dibangun di pesisir laut Kota Bontang. Kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala ini merupakan salah satu tujuan wisata lokal maupun mancanegara yang sangat indah. Perkembangan Kampung Apung Bontang Kuala yang awalnya merupakan cikal bakal Kota Bontang sendiri, kini beralih menjadi potensi wisata yang menjanjikan. Komoditas unggulan hasil lautnya berupa udang, kepiting, ikan kerapu, rumput laut, dan tiram yang banyak diminati oleh pasar luar negeri menjadi daya tarik utama pariwisata Kota Bontang. Ditambah lagi dengan keunggulan sumber daya alam. Kalau sini yang suka makan seafood, ngam di sini. Di Kota Bontang Jimbaran Cafe. Nyaman juga ini. Pulau, hutan bakau dengan pemandangan lautnya. Mantapnya.
Demikian sedikit rangkuman kami tentang Kota Lahad Datu, Sabah Malaysia dan Kota Bontang, Kalimantan Timur Indonesia. Kedua kota ini secara garis besar merupakan kota industri yang menjadi andalan kedua negara. Di sisi wisata keduanya merupakan ekowisata yang sangat berkelas, dapat kamu jadikan sebagai tujuan wisata pilihan. Iya, betul-betul. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Terima kasih Andy Yeno, terbaik videonya Andy Yeno. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng guys untuk Andy Yeno punya channel. Oke guys, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada channel ini, yaitu channel Andy Yeno, karena berjaya memaparkan tempat-tempat yang menarik dan video yang berkualiti di antara kedua negara yang mempunyai tempat-tempat wisata yang menarik, tempat pelancongan yang terbaik dan juga kota-kotanya yang nyaman. Ini barulah video yang bersumberkan edukasi guys, yang mana jika kita ke dua-dua negara ini kita dapat memilih tempat yang mana yang bagus, yang tersedia, yang ada tempat pelancongannya dan yang kita boleh menginap di tempat itu untuk menjanjikan satu kenyamanan dan juga perjalanan ke tempat yang terbaik di antara kedua-dua negara. Jadi terima kasih Andy Yeno, channel yang saya ingat terbaik, dan juga boleh subscribe, tekan butang loncengnya untuk video-video yang akan datang. Jadi di antara kedua-dua daerah tadi ini ataupun kota ini, Lahad Datu dan Kota Bontang ini, dia terdapat juga persamaan, terdapat juga perbedaan yang sedikit, dan juga antaranya dari segi perindustrian. Kalau di Lahad Datu ini kebanyakannya kelapa sawit. Di Kota Bontang juga demikian, lebih kurang. Dia bersumberkan minyak ataupun oil. Nah, jadi kalau dari segi pula kebudayaan, suku, agama, bangsa itu pun lebih kurang sama. Di Lahad Datu punya beberapa suku yang disebutkan tadi. Ada termasuklah Bugis, Jawa, Bajau, Sulu, Tidung, dan macam-macam guys. Nah, sebenarnya di Sabah ini ya, dia satu jalur dengan Kalimantan, itu tidak jauh bedanya. Begitu juga dengan di Kota Bontang tadi, dia mempunyai agama, suku, budaya yang berbeda-beda, hanya sedikit saja yang persamaannya. Dan kalau mengikut asal usul, nah kedua-dua tempat ini dia bersumberkan atau berasaskan nama. Kalau di Lahad Datu ini, Lahad itu tadi adalah nama tempat, dan Datu itu adalah orang-orang keturunan yang dulu-dulu datang ke situ untuk menyampaikan dakwah dan juga menyampaikan agama Islam itu sendiri. Dan di Kota Bontang ini pula, daripada perkataan Bon dan juga daripada perkataan Tang, pendatang. Bon itu adalah persaudaraan, dan di mana mereka datang situ untuk menjadi mungkin persaudaraan dan juga silaturahmi, itulah dinamakan Bontang. Dan tempat wisatanya pula, kalau di Lahad Datu itu tadi, wow, sungguh nyaman ya, di dalam hutan rimba, ada tempat menginap yang boleh kita membuat konten-konten video yang berkualiti. Terdapat lebih beratus-ratus peninggalan ataupun sumber-sumber di hutan itu yang hidup, contohnya haiwan ataupun binatang-binatang ataupun sumber-sumber alam dari berbagai jenis tumbuhan yang juga ada di situ guys. Di Kota Bontang pula, tempat wisatanya adalah di tengah-tengah pulau laut. Itu juga sangat menarik ya, kalau kita ingin menikmati makanan seafood ataupun makanan laut, itu sangat-sangat menarik kalau pergi ke wisatanya di Kota Bontang itu. Dan sesiapa yang ingin snorkeling atau menyelam ke dalam air juga, wow, itu juga merupakan tempat yang cukup menarik. Jadi sangat-sangat unik. Fakta-fakta yang diberikan ini menjadikan kita dapat sebelum pergi ke sana, kita dapat edukasi yang awal daripada channel Andy Yeno ini. Jadi cumanya tadi suku apa ini yang berkuda tadi itu, sebenarnya dia bukan di Lahad Datu guys, dia ada lagi satu daerah di Sabah, yaitu di Kota Belut namanya. Di situ dinamakan
kota Koboi kalau di Sabah ini, di kota Belud. Itu pun suku kaumnya adalah Bajau Sama namanya. Gitu guys. Jadi jika kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan video ini, sangat menarik, boleh kalian juga komentar di bawah. Dan jika kalian ada tempat-tempat lagi yang menarik, boleh juga tulis di ruangan komentar untuk kita berbagi info di mana lagi tempat yang ada menarik untuk dikunjungi. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Indonesia, Malaysia saudara selamanya. Assalamualaikum, bye bye.